Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindang Asri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3B Akuntansi dari UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi statistik yang berjudul ukuran pemusatan data yang terdiri atas min, median, dan modus. Selamat menyaksikan video berikut. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut kepada ukuran pemusatan data, saya akan memaparkan sedikit pengertian dari statistik pendidikan, yakni merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis bahan informasi yang merupakan suatu bentuk data. Baiklah, lanjut kita akan masuk pada inti materi pembahasan saya, yakni mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat mewakili kumpulan data yang menunjukkan pusat dari nilai data tersebut. Ukuran pemusatan data ini terdiri atas min, median, dan modus. Yang pertama adalah kita akan mencari min atau nilai rata-rata pada suatu data. Di mana di sini saya membagi dua rumus, yakni untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Untuk data tunggal, cara mencari min atau nilai rata-rata data tunggal yakni jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyak data. Nah, teman-teman bisa melihat contoh soal dari min atau nilai rata-rata untuk data tunggal, di mana di PPT saya menyajikan sebuah soal yakni berikut nilai ujian statistika mahasiswa 3B Pendidikan Ekonomi UIN Suskaryau yakni 90,88,87,80,70,71,72,73,74,75,76 Maka, nilai rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa 3B Pendidikan Ekonomi UIN Suskaryau sebagai berikut. Nah, berikut pembahasan dari soal yang tadi, yakni mencari min untuk data tunggal, di mana min sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyak data. Kita masukkan jumlah keseluruhan data yang tersedia, yakni 90 ditambah 88 ditambah 87 ditambah 85 ditambah 80 ditambah 77 ditambah 75 ditambah 72 ditambah 70 ditambah 60. Lalu kita bagi dengan banyak data. Coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak datanya adalah dibagi 10. Sama dengan hasil penjumlahan keseluruhan data yakni 784 dibagi dengan 10. Jadi, hasil min dari data tunggal tersebut adalah 78,4. Itulah hasil min dari data tunggal contoh soal pada PPT saya tersebut. Nah, kita lanjut pada mencari min atau rata-rata untuk data kelompok atau interval, di mana menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, di mana kita ketahui FI itu adalah frekuensi dan XI itu adalah nilai tengah, yakni mencari nilai tengah sama dengan tepi bawah
ditambah tepi atas dibagi 2. Nah, di sini saya menyajikan sebuah soal mengenai min atau rata-rata untuk data berkelompok. Di dalam PPT saya menyajikan sebuah soal mengenai min atau nilai rata-rata untuk data berkelompok, yakni tabel di atas merupakan hasil ujian statistika mahasiswa. Lalu tentukan min dari data di atas. Cara mencari min, baik berikut pembahasan dari soal tersebut, yakni rumusnya min untuk data berkelompok, yakni sigma Fi dikali dengan Xi per Fi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Fi ini adalah frekuensi dan Xi ini adalah nilai tengah. Jadi, pada tabel kita sudah mencari Fi-nya, yakni hasilnya 55, dan Xi-nya sudah kita cari juga. Jadi, di tabel sudah tersedia Fi dikali dengan Xi, yakni hasilnya 3.652. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah tersedia ya. Lalu dibagi dengan Fi, yakni jumlah frekuensi, yakni 55. Jadi, dapat hasilnya min dari data berkelompok tersebut adalah 3.652 dibagi dengan 55, yakni hasilnya 66,4. Itulah hasil dari min data berkelompok dari contoh soal yang telah saya sajikan. Pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai median, yakni nilai tengah. Di sini saya juga akan membahas untuk mencari nilai tengah atau median untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Yang pertama untuk data tunggal, di mana untuk data tunggal, di sini saya menyediakan 2 rumus untuk mencari median untuk data tunggal. Yang pertama untuk data tunggal jumlah ganjil dengan rumus data ganjil sama dengan data ke X dalam kurung N ditambah 1 per 2. Sedangkan untuk data tunggal jumlah genap, di sini menggunakan rumus data genap sama dengan setengah dalam kurung data X N dibagi 2 ditambah data X N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada PPT yang telah saya sajikan. Berikut di PPT saya telah menyajikan sebuah contoh soal untuk mencari median atau nilai tengah untuk data tunggal ganjil dan untuk data tunggal genap. Contoh data ganjil. Tentukan nilai median dari data berikut, yakni 4,7,3,6,5,7,9 Nah, cara yang pertama yang kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, yakni dapat kita urutkan menjadi 3,4,4,5,6,7,9 yang terdiri atas 9 data. Lalu yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi untuk data tunggal jumlah ganjil, yakni data ke X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan jumlah data yakni 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Jadi, median dari contoh soal tersebut terletak pada data kelima. Dapat kita cari pada urutan data yang telah kita urutkan.
Data kelima dari contoh soal tersebut adalah 5. Jadi, hasil dari median contoh soal median data tunggal data ganjil tersebut adalah 5. Nah, untuk contoh soal data genapnya, yakni tentukan nilai median dari data di bawah ini, yang terdiri atas 6,5, 4, 7, 3,5. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil hingga yang kebesar, yakni 3, 4, 5, 5, 6, 7, yang terdiri dari 6 data. Lalu, selanjutnya kita akan memasukkan rumus, yakni median sama dengan setengah dalam kurung data X N dibagi 2 ditambah data X N dibagi 2 ditambah 1. Yakni kita masukkan dalam rumus angka-angka tersebut. Jadi setengah data X dalam kurung jumlah data, yakni 6 dibagi 2 ditambah data X. Kita masukkan lagi jumlah keseluruhan data, yakni 6 dibagi 2 ditambah 1, sama dengan setengah. Jadi data X ketiga ditambah dengan data X keempat. Kita lihat ya urutan data yang telah kita urutkan. Data ketiganya yakni nilainya 5. Data keempatnya juga nilainya 5. Jadi 5 ditambah 5 dibagi dengan 2. Hasilnya 5. Jadi hasil dari contoh data genap tersebut adalah memiliki median 5. Selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah untuk data berkelompok, yakni dapat dilihat pada PPT, yakni rumusnya ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang F tutup kurung dibagi FI dikali C. Dapat kita ketahui bahwa TB itu adalah tepi bawah kelas median, yakni cara mencarinya batas bawah pada interval kelas median dikurang dengan 0,5. Sedangkan F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum median, FI itu adalah frekuensi, C itu adalah panjang kelas interval, dan N itu adalah banyak data yang tersedia. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan soal untuk median data berkelompok, di mana di situ telah saya sajikan contoh soal dalam bentuk tabel, bisa teman-teman lihat. Jadi pembahasannya adalah pertama kita membuat rumus dari mencari median untuk data berkelompok, yakni ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang F dalam tutup kurung dibagi FI dikali C, di mana TB ini adalah titik bawah kelas interval, setengah N itu adalah setengah dari data keseluruhan, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum data interval untuk kelas median, dan FI itu adalah data frekuensi keseluruhan data, dan C itu adalah interval kelas data median. Nah, pertama kita tentukan dulu setengah N sama dengan setengah dikali N-nya 55. Jadi setengah dari 55 27,5. Lanjut TB-nya. Jadi kelas median itu terletak pada data 27,5. Kita lihat di situ telah saya lingkari interval yang terletak pada
baris keempat. Jadi kita masukkan rumus. TB-nya sama dengan 61,5. Frekuensi kumulatifnya sama dengan 17. FI-nya sama dengan 32 dan C-nya adalah 7. Kita masukkan sama dengan 61,5 ditambah dalam kurung 27,5 dikurang 17 per 32 dikali 7. Nah, 61,5 yang kita taruh di bawah ditambah 27,5 dikurang 17 sama dengan 0,328 dikali 7. Ini sudah dibagi ya. Lalu kita taruh 61,5 ditambah dengan 0,328 dikali 7 sama dengan 2297. Jadi hasil akhirnya adalah 63,797. Kita genapkan menjadi 63,8. Nah, itulah hasil dari contoh soal untuk kelas Baiklah teman-teman, kita sampai pada materi yang terakhir, yakni mengenai modus, di mana modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Sebagai contohnya, di sini saya telah menyajikan dua bentuk soal. Yang pertama, tentukan modus dari data berikut ini, yang terdiri dari 3, 9, 6, 3, 5, 1, dan 3. Hal langkah yang pertama yang kita lakukan yakni mengurutkannya menjadi 1, 3, 3, 3, 5, 6, dan 9. Jadi, modus yang paling banyak atau data yang paling banyak muncul yakni nilai data yang bernilai 3. Lanjut soal yang kedua, tentukan modus dari data di bawah ini, yakni 10, 7, 4, 7, 3, 7, 3, 1, 2, dan 3. Sama dengan hal yang di atas, kita urutkan terlebih dahulu menjadi 1, 2, 3, 3, 3, 4, 7, 7, dan 9. Dapat kita simpulkan bahwa data yang sering muncul adalah data yang bernilai 3 dan 7. Itulah contoh soal dari pencarian modus untuk data tunggal. Untuk mencari modus untuk data berkelompok, kita menggunakan rumus, yakni rumusnya bisa kita lihat pada PPT yang telah saya sajikan, di mana TB ditambah dalam kurung F1 dibagi F1 ditambah F2 tutup kurung dikali dengan C, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus. F1 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. F2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Dan C adalah panjang kelas. Nah, teman-teman, untuk contoh soal
mencari modus data berkelompok, di sini telah saya sajikan. Bisa teman-teman lihat di PPT yang telah saya sajikan. Berikut pembahasannya, di mana pertama kita tuliskan dahulu rumusnya, yakni MO sama dengan TB ditambah dalam kurung F1 dibagi F1 ditambah F2 tutup kurung dikali C. TB, kita mencari TB-nya terlebih dahulu. TB-nya itu sudah saya lingkari ya. Kita cari frekuensi yang paling banyak, yakni 15. Jadi TB-nya di situ adalah 62. Mencari TB adalah tepi bawah dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 61,5 ditambah dengan F1. F1 itu adalah frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 15 ditambah dengan dikurang dengan 9, hasilnya 6. Lalu dibagi dengan F1 yakni 6 ditambah dengan F2. F2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Jadi 15 dikurang 11 menjadi 4. Jadi F2-nya 4. Dikali dengan C. C itu adalah panjang kelas. Jadi panjang kelasnya itu adalah 7. Jadi sama dengan 61,5 kita turunkan ditambah 6 per 6 tambah 4, 10 dikali 7. Kita turunkan lagi 61,5 ditambah dengan 6 per 10 itu sama dengan 0,6 dikali 7. Sama dengan 61,5 ditambah dengan 0,6 dikali 7 itu sama dengan 4,2. Jadi hasil akhirnya yakni 65,7. Inilah hasil akhir dari contoh soal yang telah saya sajikan. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi dari penjelasan materi saya mengenai ukuran pemusatan data yang terdiri atas mean, median, dan modus. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.